Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Merlus Ria, NIM 2305476. Saya mahasiswa PPG Daljab, Angkatan 3 Kategori 1 2023, LPTK Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan tahun 2023 dengan tema teks eksplanasi di kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Bagaimana semangatnya? Semangat. Oh, semangatnya full ya? Semangatnya luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita awali kegiatan kita dengan membacakan doa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Baiklah, Ibu mengabsen dulu. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini semuanya hadir. Jadi, ya selalu semangat mengikuti pelajaran. Jangan sampai banyak absennya. Apalagi alfa ya. Usahakan selalu jaga kesehatannya sehingga bisa mengikuti setiap hari pelajaran. Sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajibnya lagu apa? Lagu Indonesia Pusaka. Semua Ibu minta berdiri dan menyanyikannya dengan khidmat, ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sebelum kita memasuki pembahasan satu hari ini, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi pelajaran yang telah lalu, ya. Siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang pelajaran yang telah lewat minggu kemarin? Ada yang bisa? Oke, Pera silahkan Pera. Tunggu dulu Pera. Kita minggu kemarin membahas apa? Teks eksplanasi. Jadi sekarang mau pengertian. Oke, silahkan. Teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu fenomena? Kejadian. Kejadiannya bagaimana? Kejadian yang tidak biasa.
Jadi eksplanasi membahas mengenai fenomena, yaitu kejadian yang tidak biasa. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, silahkan. Tujuan teks eksplanasi untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar lebih paham mengerti tentang fenomena yang terjadi. Oke, agar kita paham mengenai fenomena yang terjadi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi, apa itu eksplanasi, kemudian bagaimana bentuknya, tujuannya. Pada kali ini, kita membahas struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi nanti kalian diharapkan itu mampu menganalisis strukturnya dan kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Untuk penilaian, yang pertama penilaian sikap, ya. Jadi sikap kalian dari awal pembelajaran mulai doa sampai akhir itu dinilai, ada penilaiannya. Selanjutnya nilai pengetahuan. Jadi pengetahuannya dalam memahami materi teks eksplanasi, ya, berkaitan dengan menganalisisnya, dan keterampilan atau psikomotornya. Keterampilan kalian juga dinilai. Bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, bagaimana keaktifannya dalam kelompok, dan bagaimana kalian mempresentasikan hasil kerja kalian nantinya. Jadi ingat, pada kegiatan kali ini, kalian harus bekerja sama dalam kelompok. Semuanya harus terlibat dalam bekerja. Semuanya harus aktif ketika nanti diberikan tugas. Paham? Oke. Kita yel-yel dulu ya. Andre ketua silahkan pimpin. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Bisa, bisa, bisa. Yeay. Oke. Tepuk tangan dulu biar semangat semua. Ya, biar semangat ya. Tepuk tangan. Ini bisa juga membangkitkan semangat nih tepukan ini. Akan menyaksikan di sini video eksplanasi, ya, mengenai fenomena. Fenomena apakah yang akan kalian saksikan nanti? Silahkan sama-sama kita saksikan. Yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti Muntaber dan DBD. Banyak sekali dampak yang dapat kita rasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Mulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah organik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sama. Iya. Baiklah, jadi kita sudah menyaksikan videonya. Ini video eksplanasi ya. Ini merupakan hasil kerja siswa juga. Jadi siswa ini ditugaskan untuk membuat video eksplanasi. Nah, fenomena yang diangkatnya di sini itu apa? Sampah ya, fenomena sampah. Ada apa dengan sampah? Ada yang bisa? Ada apa dengan sampah? Di situ dibahas tadi. Pada video tadi. Bisa Kak menjelaskan sedikit aja? Dari video tadi, sampah itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diurai. Contohnya itu bisa dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa diurai seperti plastik, tetapi bisa dijadikan bisa dijual dengan harganya yang tinggi. Sebab ada sebab dari sampah tersebut. Jika kita membuang sampah sembarangan, sebabnya adalah banjir, penyakitnya seperti DBD, dan bisa menyebabkan tanah longsor. Oh ya, oke silakan duduk Kak. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya. Jadi itu tadi mengenai sampah, dan kita sudah lihat sama-sama
di situ pada pengantarnya ya, ada identifikasi fenomena. Tadi nampak bagian-bagiannya, strukturnya. Iya. Kemudian apalagi tadi? Ada sebab akibat dan apalagi? Interpretasi. Jadi itu adalah struktur teks eksplanasi. Jadi pada video ini dia sudah dilengkapi dengan strukturnya. Jadi sudah dipisah-pisah. Ini loh bagian identifikasinya, fenomena. Nah, yang berikutnya sebab akibatnya dan interpretasi. Jadi sudah diurutkan sesuai terstruktur ya bagian-bagiannya dan langsung disebutkan sehingga kita bisa melihat langsung bagian-bagian dari struktur teks eksplanasi. Video yang kedua. Oke, ini video yang kedua. Siapa yang bisa menanggapi video yang kedua? Iya, silakan. Pada video tersebut menunjukkan bahwa kalau aksi yang pertama menunjukkan lingkungan kita untuk beberapa tahun yang ke depan akan menjadi tercemar, akibatnya kita tidak peduli terhadap lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan lingkungan akan menjadi tercemar dan kotor. Oke. Kalau pada aksi yang kedua menunjukkan lingkungan kita beberapa tahun ke depan akan menjadi asri dan tetap terjaga karena kita membuang sampah pada tempatnya dan saling menjaga lingkungan. Oke. Jadi lingkungan pun tetap jadi sehat. Oke, bagus sekali Kak. Iya. Jadi pakai plus? Oke, plus dulu ya. Jadi ini adalah iklan ya. Iklan tentang sampah. Tetap sama juga fenomenanya sampah. Apa yang terjadi jika kita membuang sampah? Sembarangan. Apa yang terjadi ke depannya jika kita pada tempatnya? Nah, dampaknya bukan hari ini, tapi dampaknya ke depan, ya. Akan terasakan bukan sekarang, tapi ke depan. Bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Untuk itulah, kita harus bisa membuang sampah dan pada tempatnya dan menjaga lingkungan dengan baik. Siapa yang akan menikmati? Kita juga bahkan anak cucu kita nantinya. Fenomena apa ini? Fenomena sampah. Materi kita adalah teks eksplanasi. Materi kita apa? Teks eksplanasi, ya. Membahas apa tadi? Fenomena. Oke. Tujuan pembelajaran, silahkan baca. Dea, baca Dea. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan cermat, benar, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. 2. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur yang disusun dengan cermat, benar, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Iya, jadi jelas ya. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi strukturnya dan kebahasaannya itu intinya pada pembelajaran kita kali ini. Dan kalian juga mampu nantinya mempresentasikan serta menanggapi dan merevisi hasil kerja. Oke, teks eksplanasi sama-sama kita baca. Sebuah karangan Yang berisi penjelasan lengkap suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Iya, jadi berbagai fenomena ya.
Bukan cuma alam saja, tapi juga sosial. Seperti demonstrasi, ya. Jadi berbagai fenomena. Strukturnya apa tadi sini? Pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Pada teks eksplanasi adanya identifikasi fenomena. Fenomena apa yang akan kita tampilkan pada teks eksplanasi. Selanjutnya ada deretan penjelas. Disinilah nanti letaknya sebab akibat. Dia bisa merupakan deretan penjelas dan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi, pandangan atau simpulan. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap tadi ya, memiliki struktur seperti pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Yang kedua, Informasi berdasarkan fakta. ya faktual. Faktual berdasarkan fakta. Yang ketiga, Faktualnya merupakan informasi yang bersifat keilmuan berdasarkan sains. oke, untuk yang dua ini bisa dipahami nggak? Yang faktual, kemudian informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Kalau faktual jelas ya. Contohnya apa tadi? Kalau kita mengaitkan ke fakta? Sampah. Iya, sampah. Kemudian contoh lain misalnya peristiwa alam lah, gempa, longsor, itu memuat fakta semua ya. Demonstrasi, kejadian-kejadian itu memuat sejumlah fakta. Makanya pada teks eksplanasi dia memuat fakta, bahkan hampir keseluruhannya berisi fakta. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Tadi kalau kita membahas mengenai alam tadi, ada sains nggak? Apakah ada sains di sana? Memuat mengenai alam, ada sains? Ada. Fenomena alam misalnya seperti gempa itu berkaitan juga dengan sains ya. Jadi ada sains pada teks eksplanasi. Selanjutnya kebahasaan. Nah, ini kebahasaan nih. Kebahasaan yang akan kita munculkan di sini yaitu pertama, konjungsi kausalitas. Menggunakan sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contohnya seperti apa? Membuang sampah sembarangan. Itu sebabnya, akibatnya banjir, pencemaran, banjir ya. Yang kedua, konjungsi kronologis hubungan waktu. Seperti kemudian, lalu, itu pada akhirnya. Ini paling sering kita gunakan dalam mengarang biasanya. Ya kan? Ada urutan peristiwanya, ada kronologisnya. Lalu, kemudian, setelah itu. Nah, kata-kata ini, yang seperti ini biasanya muncul pada konjungsi kronologis. Seperti kita mengurutkan suatu peristiwa, mengurutkan suatu kejadian ataupun peristiwa. Setelah dia kronologis, hubungan waktu, ada proses urutan kejadian di situ. Habis, oke, selesai ya. Baiklah, kita mulai bekerja dalam kelompok. Ibu minta kerjasama yang baik, semuanya menyumbangkan hasil pemikirannya dan kerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama, ya. Semuanya harus terlibat secara aktif dalam bekerja. Oh iya, ada dua lagi yang akan dimunculkan, keterangan waktu. Pada kebahasaan dimunculkan keterangan waktu atau keterangan waktu. Apa? Waktu, keterangan waktu. Iya, waktu misalnya pagi. Iya, yang berkaitan dengan waktu ya. Itu kalian masukkan juga, ada 4. Kemudian istilah. Istilah-istilah yang muncul pada teks eksplanasi. Kenapa?
Karena pada teks eksplanasi biasanya banyak menggunakan istilah ya. Oke. Untuk kebahasaannya. Dan ini untuk strukturnya ya. Dia. Nah, ini. Oke, ini kebahasan yang tadi ya. Ini salah. Nah, tadi identifikasi fenomena, ya kan? Rangkaian peristiwa sama interpretasi atau kesimpulan, ya kan? Atau ulasan. Ini bagian kedua ini bagian sebab akibatnya. Cuma bagian ini dia Iya. Oke, udah. Ibu minta kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan kelompok 4. Pagi. Di sini saya dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil terapi mengenai teks eksplanasi yang membahas tentang gempa dahsyat yang terjadi di Aceh. Iya. Ini strukturnya ya. Pertama, strukturnya ada pernyataan umum yang kalimatnya gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Isi yang terdapat dalam struktur yaitu bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Selanjutnya pembahasan teks eksplanasi akan dibacakan oleh saya yaitu Vera Siswa. Oke. Perasaan yang pertama itu ada mobilitas. Terdapat pada kutipan gempa ini mengakibatkan gelombang paus dan konjungsi kronologis. Kutipannya yaitu kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283.114.000 orang hilang dan 1,126.900 kehilangan tempat tinggal. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk. Selanjutnya, kelompok 1 bisa? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok Emang gak nyambung. struktur. Yang pertama, pernyataan dulu. Kalimat penggalan teks eksplanasi. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB. Isi yang terdapat dalam struktur, pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Yang kedua, deretan penjelas atas sebab akibat. Kalimat atau penggalan teks eksplanasi. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Yang ketiga, interpretasi atau kesimpulan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Isi yang terdapat dalam struktur, posisi gempa berkuatan terbesar kedua setelah Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa Aceh menempati gempa pertama dengan waktu durasi penyebaran dengan lama yaitu sekitar 10 meter. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Mai. Bahasannya satu konjungsi kausalitas. Bukti kutipan. Gempa di Aceh terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng Indonesia sampai Australia. Oke.
Sampai di sini presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau pembacaan kami mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Iya. Pekerjaan adalah bagaimana menulis dengan baik itu huruf kapitalnya, tanda bacanya. Jadi itu harus jadi perhatian ya. Dan memang pada bagian konjungsi kronologis itu memang tidak nampak dengan jelas. Tidak ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan konjungsi kronologis. Walaupun itu ada bagaimana proses kejadiannya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Applause buat kelompok 1. Buat semua kelompok yang telah tampil mempresentasikan hasil kerjanya, yang telah mengerjakan dengan baik tugas-tugasnya. Sebelum kita mengerjakan tugas yang ada di Google Form, yang akan Ibu bagikan, kita ice breaking dulu ya. Tangan diputar-putar, pegang ragamu. Tangan diputar-putar, pegang rambutmu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar senyum, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke Goyang, goyang. Mimi, goyang Mi. diputar-putar, diputar ke Kayak robot. Goyang, goyang. Oke, tepuk tangan. Ada yang satu ya, ada yang goyangnya. Padahal maksudnya biar gerak semua nih badannya biar rileks. Tapi goyangnya malah kayak robot. Padahal maksudnya biar semua tubuhnya bisa rileks dia. Kalah kamu sama yang tua-tua kak. Yang tua-tua kalau disuruh goyang, goyang beneran. Senam senam beneran. Anak muda senam gini dia senamnya. Yang tua nggak malu. Gak malu. Iya banyak rasa malunya ya. Padahal demi sehatnya tujuannya. Oke. Lanjut mengerjakan soal yang ada di Google Form ya. Silakan kerjakan soalnya. Yang sini. Oke. Udah. Bagus sekali nilainya Cede Bulia juga lumayan ya. Iya. Ada yang 70 juga, ada yang 90. Variasi nilainya ya. Iya. Yang masih 70 usahakan mencapai naik terus nilainya, jangan jatuh. Yang sudah tinggi nilainya pertahankan. Jadi pemahaman materinya alhamdulillah lumayan. Jadi nilainya lumayan, alhamdulillah lumayan bagus. Variasi, ada yang 70, ada yang 90. Yang nilainya masih 70 tingkatkan, yang nilai sudah tinggi pertahankan. Ini menunjukkan pemahaman kalian mengenai teks eksplanasi dan kategori soal odds sudah baik. Tingkatkan terus pemahamannya tentang materi, bukan hanya materi ini saja, tapi materi-materi lainnya nanti. Jadi pembelajaran ini sebisa mungkin memberikan manfaat bagi kalian. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah struktur
struktur dari teks eksplanasi, yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua itu sebab akibat, yang ketiga itu adalah interpretasi atau kesimpulan. Adapun kebahasaan dari teks eksplanasi, yang pertama konjungsi kausalitas. Itu seperti sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Yang kedua, konjungsi kronologis. Itu seperti hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, yang penting dia menjelaskan tentang kejadian peristiwa. Kejadian peristiwa. Baru adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama memiliki struktur yang jelas. Seperti yang bilang tadi, strukturnya itu ada tiga, yang ketiga tadi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, bersifat keilmuan atau sains. Ya. Teks eksplanasi ada tiga. Yang pertama ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang dimaksud dengan pernyataan umum adalah gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan. Deretan penjelas adalah inti penjelasan apa yang akan disampaikan, dan interpretasi adalah pandangan atau simpulan. Oke, silakan duduk. Jadi ini tambahan ya, tambahan dari Nur mengenai struktur dan penjelasan masing-masing struktur tersebut ya. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Baiklah, kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan sudah kita sebut tadi kesimpulannya. Dan bagaimana pemahaman kalian dengan materi teks eksplanasi? Bisa dipahami dengan baik? Bagaimana sama mengikuti pelajaran? Apa yang dirasakan? Tenang. Lebih mudah dipahami. Apa lagi? Relax ya, santai. Ada lagi? Seru? Seru. Ada lagi? Happy. Oke. Terima kasih untuk hasil kerjanya pada hari ini. Ibu mengapresiasi hasil kerja kalian. Pembelajaran pada hari ini mulai dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini akan selalu kalian ingat dan mampu atau dapat memberikan manfaat. Ya. Baiklah, jangan lupa baca materi kita untuk pertemuan berikutnya. Masih mengenai teks eksplanasi. Bedanya di mana? Kalau ini kita membahas struktur dan kebahasaan, menganalisisnya. Pertemuan berikutnya kita akan menulis teks eksplanasi. Kita sudah lihat ya, itu sudah ada yang membuat video tuh dari sekolah lain, dari daerah lain ya. Bagus sekali hasil kerja mereka, menunjukkan bagaimana itu fenomena. Dan mereka mengangkat fenomena apa? Sampah. Dan ibu harapkan nanti kalian juga akan mampu membuat hal yang sama. Jadi membuat teks eksplanasi, kemudian membuat videonya ya. Jadi pelajari dulu di rumah mengenai materi berikutnya ini, kemudian pikirkan atau rancang-rancang mulai sekarang apa yang akan kalian tampilkan pada minggu depan. Fenomena apa yang ingin kalian angkat? Yang kalian pilih? Paham? Baiklah. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat semuanya.